Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tentunya pagi, sore, malam ataupun kapanpun, dan untuk Anda pemirsa opini tentunya hari ini obrolan pas di sini kembali lagi bersama saya Iqbal Fatwa dengan konsep kita yang berbeda di tahun ini 2025 adalah studio barunya dari Opini. Tepuk tangan dulu dong. Boleh dibantu tepuk tangan bintang tamu saya di hari ini. Dan di hari ini pemirsa Opini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan anak muda Bengkulu yang pasti sudah banyak menelurkan prestasi-prestasi yang luar biasa dari bidang seni. Seni rupa, apakah itu seni rupa ataukah seni menggambar ataukah seni mewarnai, seni melukis-lukis. Nah, seperti apa? Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita di hari ini. Ada Yurika. Oke, Yurika, apa kabar? Ini, terima kasih Yurika sudah hadir di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa ini ya. Yurika, kita akan ngobrol dulu. Tapi sebelum kita ngobrol sama Yurika, biar sah obrolan di sini di tahun ini, Yurika, di Opini obrolan pas di sini punya satu hal yang baru tuh. Sebelum narasumber ngobrol ataupun juga nanti setelah selesainya, kita harus tag dulu terlebih dahulu pemirsa Opini. Langsung saja obrolan pas di sini. Alright. Oke. Yurika ini kalau teman-teman di Bengkulu khususnya kenal sama Yurika ini adalah seorang bisa dibilang seniman. Amin. Amin. Nah, kalau spesifiknya Yurika ini di bidang apa? Kan seni kan banyak. Ya. Musik ada, terus juga seni rupa ada, terus juga seni kalau menggambar itu masuk ke Visual lah. visual ya, seni visual, desain grafis yang hits zaman sekarang. Kalau Yurika ini di seni apa Yurika? Aku lebih sering disebut sebagai seniman visual. Karena semua jenis visual tuh 10 tahun terakhir emang udah menjadi, selain menjadi profesi dan hobi, emang menjadi alat survive-nya aku kan Bang. Jadi emang lebih suka dibilang seniman visual. Di situ ada tradisional, digital, graffiti, street art, pokoknya yang berbau dengan visual, apapun itu pasti aku suka. Mau video, fotografi. Oke, berarti visual ini kan banyak. Berarti mulai dari menggambar, terus juga mural juga masuk. Jelas pemasukan utama. Terutama. Pemasukan utama. Dan yang untuk pemirsa Opini yang penasaran Yurika ini seperti apa karyanya atau juga hasil-hasil, bisa juga lihat di Instagramnya. Follow sekarang juga ya, jangan di report please, kita harus support malahan. Ada di Yurika. Yurika. YURIK. Oh iya, YURIK ART ya. Iya. Bukan asisten rumah tangga, tapi memang AR sama T. Yurika. Follow sekarang juga. Nah, kalau bergerak ini mulai kapan Kak? Mungkin bisa dibilang 15 tahun yang lalu yang mulai berkumpul sama teman-teman yang punya hobi yang sama. Dan itu mulai dari nol, dari nggak tahu apa-apa, cat yang bagus yang mana kan. Dan Bengkulu juga tidak memungkinkan kita buat punya art supply yang untuk biar kita tahu buat eksplor seni tadi kan. Jadi emang kayak 15 tahun terakhir ya ngumpul sama abang-abangan lah di Taman Budaya. Oke, berarti 15 tahun yang lalu sudah mulai. Nah, di awal pertama kali, kalau sekarang kan kita lihat kan banyak ini seperti menjalin, apa sih nama istilahnya? Crochet, merajut. Nah, merajut. Kalau dulu memang sudah ada membuat rajutan seperti yang Yurika sekarang pakai, ini hasil karya sendiri? Enggak dong. Kalau dulu kan lebih ke gambar mungkin. Tapi kayak ya akhirnya bisa menghasilkan uang. Jadi emang aku dalamin dan eksplor lagi. Terus bisa mengeksplor, bisa gabungin nggak gambar sama benang. Oke. Berarti antara gambar sama benang ini dieksplor. Seperti ini, karena kan sekarang era-eranya kembali ke zaman dulu ya. Orang suka pakai yang tas-tas rajutan, terus juga dari topi-topi. Serba handmade lah. Serba handmade. Betul. Nah, dari 15 tahun yang lalu, awal mulai ini kok bisa tertarik? Apakah memang background mulai dari keluarga, memang semuanya orang seni? Tidak biasa dong. Kan turun-temurun. Tidak mulai dong. dari tetangga pindah ke rumah kita, oh tetangga
sepertinya misalnya hobi main musik, Lingkungan, akhirnya anak lingkungan, lingkungan, ya. nah, lingkungan. Enggak Kalau sih. Yurika terbentuk dari apa? Dari sebongkah Ya jelas itu. Curup tapi kan Bang, Curup tuh emang vibe-nya emang kota seni. Walaupun orang tuanya konvensional kan, PNS. Tapi saya merasa circle saya, aku merasa circle aku suka seni waktu itu. Mungkin ya itu terbangun dari lingkungan juga. Terbangun dari lingkungan. Dan emang dari zaman sekolah emang pelajaran yang paling aku suka tuh seni. Oke, berarti pada saat matematika, olahraga itu bolos. Enggak, olahraga lumayan tinggi Bang. Olahraga lumayan tinggi. Atlet Bang. Atlet. Atlet. Wih. Lari Berarti tapi ya. pada saat matematika, terus juga bahasa Indonesia, terus Nah, juga iya Bang, di situ failnya. Ini pesan moral teman-teman ya. Semakin kalian dalam masuk ke dunia seni, apalagi komersil, kita sangat butuh matematika. untuk hitung-hitung ya. Bukan cuma buat manajemen uang ya kan, seniman banyak kurang kalau masalah Excel ya. Tapi lebih ke efektivitas bekerja. Jadi kan ini desainnya sekecil ini, sedangkan dindingnya gede. Itu pakai skala dong. Oke, betul. Ada efisiensi kalau emang absen sama adik-adik yang suka nyeni, tolong matematikanya juga harus. Berarti ternyata matematika itu Ternyata berfungsi Ternyata. di seni yang kalau kita lihat kan orang seni katakanlah mural. Kan biasanya yang coret-coret di dinding menggambar. Nah, ternyata itu juga butuh hitung-hitungan. butuh Bang. Luas dindingnya, berapa cat yang dibutuhkan. Itu kita butuh matematika biar nggak berlebihan beli barang. Efisiensi kerja lah, lebih ke efisiensi. Oke. Itu. Nah, berarti kita juga flashback dulu ke zaman dulu. Berarti kan ini awal mulai dari lingkungan terbentuk. Mungkin, nah, iya. otomatis dari orang tua ini kan punya harapan nih untuk iya. anaknya. Wah, anak saya ingin, tadi kan Yurika bilang bahwa di kota kelahiran di Curup ini kan rata-rata adalah selain petani juga mayoritas ASN, PNS gitu kan. Mungkin orang tua, wah anak saya harus jadi PNS nih gitu. Karena biar jamin kehidupannya sampai nanti akhir hayat. Nah, pada saat Yurika memutuskan untuk menjadi seorang seniman, kan bisa dibilang tanda kutip 15 tahun yang lalu orang melihat seniman itu wah nggak punya masa depan, Astagfirullah tidak kan. punya apa yang harus bisa dibanggakan. Bagaimana bisa hidup? Bagaimana bisa hidup? Yang saya lakukan saat itu off kuliah Bang ya, udah tamat kuliah S1, udah nggak minta uang lagi. Bukan perlawanan sih, tapi kayak pembuktian kepada orang tua sih. Sebenarnya orang tua tuh kan cuma butuh pembuktian, bukan omong doang. Betul. Nah, itu aja sih. Ya ada beberapa bukan konflik tapi kayak wah, gimana Kak, bagaimana kamu bisa hidup? Tapi saya bawa kaos dan kue lebaran banyak waktu lebaran kan. Kaos hasil cetakan gambar-gambar saya. Oke, pembuktian dari situ, ini yang saya hasilkan Iya. gitu. Ternyata bisa menghasilkan. Berarti Yurika ini kuliah di Bengkulu. Iya, FK biologi. Nah, ini yang menarik ya. Antara satu biologi sama ilmu sains sama ilmu seni. Yes. Ini kan bertolak belakang. No, Bang. Jadi Tidak bertolak belakang. Tidak dong. Antara biologi dan seni ini. Tidak. Yang bikin anatomi pertama manusia itu Leonardo da Vinci. Oh, oke, Da Leonardo Vinci. DiCaprio Titanic. Hampir Oke. saya. Da Vinci ya. Jadi di biologi itu Bang ada praktikum. Itu menggambar tiap hari Bang. Oh. Jadi kayak oke. morfologi daun. Mm-mm. Karena agak ngeri gitu. Benar, Morfologi daun. Itu harus detail arah akarnya. Itu apa bedanya sama gambar realis? Oh, oke, benar. Kita diharuskan menggambar tulang-tulang daun. Mungkin stretchingnya di situ Bang. Mungkin di situ. Oh, semakin tumbuh lagi ya jiwa-jiwa Semakin seninya tumbuh ya. Bang. Berarti tidak ada, wah saya salah ngambil jurusan ini. Tidak dong. Oh, tidak. Tidak dong. Oke, berarti mulai terbentuk kuliah justru ngambil biologi dan malah membantu Yurika sendiri untuk Mendekatkan ke hal-hal yang saya suka mungkin. Oke. Ya. Berarti dari zaman kuliah ini sudah mulai 15 tahun lalu berarti sudah mulai nih bergerilya sama teman-teman komunitas seni. Enggak, belum ada lah komunitas kayaknya 15 tahun yang lalu. Tapi kamar kosan kawan-kawan di Unip itu
ini Yurika dikirim gaya ambo duit pilok gitu nah. Oh, jadi kita mulai ya. Dari teman-teman Iya, support. mungkin itu sih. Terus kalau ulang tahun dibeliin krayon, kayak gitu-gitu sih bang. Oke, lingkungan yang Lingkungan mensupport sih. gitu, yang membentuk Iya. dan juga mensupport ternyata. Kita ambil yang positif Yang aja ambil kan. positif. Ingat-ingat Nah, yang positif. Betul. Untuk pertama kalinya hasil karya dari Yurika ini. Kan kalau sekarang kita lihat di Instagram juga, terus juga Yurika ini juga punya kelas loh pemirsa. Jadi untuk pemirsa opini yang punya anak-anak atau yang berencana mau punya anak, ingin anaknya keluar jiwa seninya atau juga sekedar menyalurkan hobi anak yang biasa coret-coret di dinding, nah bisa ikut kelas Yurika ini. Sekarang kan banyak nih, menggambar ada, terus juga mural juga ada. Nah kalau dulu pertama kalinya, apa yang Yurika hasilkan? Apakah itu dari bidang mural kah? Atau dari rajut-merajut seperti yang sekarang Yurika bawa ini? Mural bang, mural sih. Dan beberapa klien yang emang respect sama gambar ya, beda sama yang nolong-nolongin kan. Itu Wan Betok, kalau tahu yang di sebelah Aloha, wisata Pulau Tigus Tiga Putra. Itu dia punya usaha wisata ikan Nemo. Jadi dia pengen request gambar ikan Nemo, dan gambar aku tuh bang masih, ya Allah astagfirullahaladzim. Masih sana. Dan ditungguin preman pantai ibaratnya kan, awas dak mirip Nemo yang kalau kamu tengok di laut. Itu adalah satu hal yang satu gambar yang publikasi terus juga dibayar secara Dan dibayar secara profesional di pertama zaman kali? itu, di Oke. zaman itu ya bang. Itu gambar pertama. Di zaman itu, aku bisa bilang harga aku zaman sekarang dibayar di zaman itu. Maksudnya ada rasa respect ya di situ. Dan itu di luar makan kayak, wah inilah jalan ninjaku. Oke. Tapi sebelum itu kan dalam artian Yurika ini belum bisa dibilang adalah tidak tahu, wah ini ternyata bisa menghasilkan uang. Apakah dulu pertama memang udah lurus saja untuk menciptakan hasil karya seni, atau memang sudah kepikiran, wah nanti ini bisa jadi bisa dibilang adalah penopang hidup untuk kedepannya? Kalau penopang hidup sih jujur aja sampai hari ini masih gemetar ya, karena tidak ada. Oke. Kita tahan dulu obrolannya. Yang pasti kita akan lanjutkan Alangkah kembali seru. pemirsa opini ngobrol bersama dengan Yurika. Setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.